Baik, acara akan segera dimulai. Info tampilan layar, oleh karena siaran Zoom kami ini menggunakan studio khusus dengan kamera eksternal, maka tampilan wajah pembicara atau narasumbernya itu menyatu ke dalam frame materinya. Jadi barangkali Bapak Ibu tidak terbiasa dengan hal ini, dikarenakan kami menggunakan studio khusus dengan kamera eksternal. Jadi wajah pembicaranya atau saat ini wajah saya itu menyatu ke dalam frame materinya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizi rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama dan utama tentunya tiada rasa yang pantas selain rasa sabar dan syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Kedua, solawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, alim ulama, serta kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa berkumpul meski secara daring terkait dengan kegiatan webinar tentram bersama Al-Quran. Materinya program akselerasi pembelajaran menerjemahkan dan memahami Al-Quran terpadu berbasis digital. Yang mana waktu pelaksanaannya itu pilihannya mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pilihan waktunya mulai dari sesi pagi jam 9, kemudian ada sesi siang jam 1, dan sesi malam jam 19.30 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional atau disingkat LPIQ Nasional yang bertempat di Jakarta. Nah, jadi siaran Zoom ini disiarkan dari Jakarta. Ya. Sebagai pengantar, tujuan dari kegiatan ini adalah
melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran. Sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar terketuk hati kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan tergugah untuk mengamalkannya. Proses atau tahapan dalam memahami Al-Quran tentunya diawali dengan penguasaan membaca. Ya, membaca dalam hal ini mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian ilmu tajwidnya, makharijul huruf, dan yang lain. Kemudian ditingkatkan pada tahap menerjemahkan. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, sementara kita belum paham dengan bahasa Arab. Maka tentu ada fase atau tahapan untuk mempelajari bahasa Al-Quran atau mempelajari terjemahannya. Nah, kemudian ditingkatkan pada tahap pendalaman. Pendalaman dalam hal ini adalah ilmu tata bahasanya. Atau kalau dalam bahasa Inggris sebutannya grammar. Ya, sedangkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa pesantren, ilmu bahasa Al-Quran itu sebutannya ilmu alat Al-Quran. Ya, seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan yang lain. Nah, setelah ketiga rangkaian ini kita jalani, maka puncaknya baru masuk pada proses pemahaman Al-Quran. Nah, jadi inilah beberapa langkah atau tahapan dalam proses untuk memahami Al-Quran. Kita jangan hanya berhenti pada tahap membaca saja, ya, karena banyak umat Muslim di Indonesia ini ketika mempelajari Al-Quran, dia berhenti setelah menguasai bacaannya. Ya, padahal harus ditingkatkan ya, untuk mempelajari terjemahannya. Karena kalau kita hanya membaca, namun tidak paham apa yang kita baca, maka itu sebenarnya belum masuk pada proses membaca, ya. Karena definisi membaca itu adalah mengerti apa yang dibaca. Nah, kalau kita hanya membaca namun tidak paham, maka itu sama saja kita baru membunyikan saja, ya, belum membacanya. Ya. Baik, kepedulian umat Islam untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Jangankan mempelajari dan mendalami, membacanya saja setiap hari belum tentu kita lakukan. Padahal turun ayat pertama bernada perintah, Iqra, ya, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum paham Al-Quran. Ya. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidupnya masih kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kolbunya. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus sesuai ajaran Al-Quran. Nah, persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran sulit. Padahal faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin mudah. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Qamar, ya, surah ke-54, hingga diulang 4 kali. Pada ayat 17, kemudian ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Ini tampilannya. Surah Al-Qamar pada ayat 17, ya, yang berwarna merah ini, kemudian ayat 22 diulang lagi di sini, ayat 32 diulang lagi, kemudian ayat 40. Jadi diulang 4 kali dalam satu surat. Ya. Yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan per kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Fa maka hal apakah min dari muddakirin orang-orang yang mau mempelajari. Ya. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah dari orang yang mau mempelajari? Nah, jadi singkatnya di ayat ini ada 2 poin penting. Ya, jadi di ayat ini dalam tata bahasa Indonesia di sini ada koma di sini ya. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Nah, jadi ini penegasan ya, karena diulang 4 kali dalam satu surat. Jadi Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Nah, penegasan ini tidak ada pengecualian. Ya, di sini tidak ada kosakata illa, kecuali. Berarti kemudahan ini untuk semua. Ya. Jadi tidak ada pengecualian. Kemudian di penutup ayatnya, ya, di poin yang kedua, Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Ya, jadi Allah menegaskan bahwa Al-Quran sudah saya mudahkan. Mau nggak kau mempelajari? Nah, seperti itu ya bahasa bebasnya. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Allah di sini adalah kemauan kita yang ditanyakan, bukan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan orang yang mampu, tetapi Allah menanyakan orang yang mau. Mau nggak mempelajari Al-Quran? Jadi bukan mampu nggak mempelajari Al-Quran, bukan. Ya. Jadi yang ditegaskan adalah orang yang mau. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu yang merasa sudah tua, daya pikir lemah, daya ingat berkurang, tidak jadi masalah. Ya, itu masuk wilayah kemampuan. Ya, Allah tidak menanyakan itu. Ya, tapi Allah hanya menanyakan kesediaan kita, mau nggak kita mempelajari. Ya, baik. Kemudian setelah kami hitung, jumlah kosakata Al-Quran itu kurang lebih 110.000 kata atau kosakata. Bukan ayat ya. Kalau ayat 6.000 sekian. Nah, kalau ini lebih rinci, yakni jumlah kosakata. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdiri dari kosakata bi, ismi, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, berarti di Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 5 kata. 30 juz kurang lebih 110.000 kosakata. Nah, tetapi setelah kami teliti lebih dalam, ternyata 79%-nya itu merupakan kosakata ulang. Ya, jadi dari 110.000 kosakata, 79%-nya terdiri dari kosakata yang diulang-ulang. Di antaranya, kosakata alladzina ini diulang hingga 810 kali di Al-Quran. Hum dan him 3.000 pengulangan, ulaika 205, lafat Allah 2.698, dan yang lain. Jadi kita jangan lihat Al-Quran dari sisi fisiknya. Ya.
Kalau dari sisi fisik Al-Quran itu terlihat tebal. Nah, bisa-bisa karena ketebalannya ini kita mundur jadinya. Padahal ketebalannya itu karena didominasi oleh pengulangan kosakata. Gambarannya seperti ini. Nah, lingkaran ini ibarat 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau ini. Ya, sebesar 79%. Ya. Kosakata ulang dari kosakata kunci atau kosakata tunggal 21%. Nah, secara logika untuk bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran, kita tidak perlu mempelajari 30 juz. Tidak perlu. Cukup kita kuasai kosakata ulang kosakata kuncinya saja yang warna merah ini. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai kosakata kunci Al-Quran, maka otomatis kita bisa menguasai kosakata ulangnya yang tersebar di 30 juz itu. Cuman pertanyaannya, di mana kosakata kuncinya itu? Ringkasnya, setelah kami teliti, kosakata kunci Al-Quran banyak kami temukan di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Nah, jadi kita menguasai kosakata kunci Al-Quran yang 21% ini, maka otomatis nanti kita bisa menguasai kosakata ulangnya yang 79% itu. Ya. Oleh karena itu, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah. Ya, bukan surah yang lain, ya. Karena kami masih sering menjumpai di beberapa TPQ, materi untuk baca Al-Quran itu dimulai dari juz 30, ya, atau juz amma. Ya, padahal juz amma itu, kosakata juz amma itu tidak mewakili sebagian besar kosakata Al-Quran. Ya, mungkin juz amma itu terlihat mudah karena ayatnya pendek-pendek. Ya, padahal justru ada di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian bagi siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa baca Quran, ingin lancar, sering-sering dibaca surah Al-Baqarah. Nah, dan begitu pula bagi siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu untuk menguasai terjemahan kosakata surah Al-Baqarah. Nah, jadi ini kuncinya. Ya. Sebagai implementasi dari kegiatan webinar pada hari ini, LPG Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran secara terstruktur, masif, dan sistemik yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital melalui kegiatan yang bertajuk paket pelatihan akselerasi pemahaman Al-Quran terpadu berbasis digital. Ya, jadi setelah kegiatan webinar ini nanti ada tindak lanjutnya, ya, yaitu melalui kegiatan pelatihan rutin. Nah, yang bernama paket pelatihan akselerasi pemahaman Al-Quran terpadu berbasis digital. Ya. Perpaduan materinya seperangkat ilmu Al-Quran dari penguasaan bacaan sampai pada tata bahasa. Ya, mulai dari materi tahsin, tajwid, tartil, tilawah, kemudian tarjim, dan tadabur. Jadi kami kemas paket 6 in 1. Nah, materi ini kami pecah dalam 2 kelas materi. Nah, jadi formasi kelasnya, yang pertama itu ada kelas baca dan terjemah, kemudian kelas pendalaman dan tematik. Jadi 2 kelas ini merupakan satu paket bagian
dari kegiatan pelatihannya. Nah, kemudian materinya mempelajari surah Al-Baqarah juz 1. Ya, karena di Al-Baqarah itu ada 2,5 juz, maka kita tahapan pertama adalah materi juz 1 yang terdiri 3.624 kosakata yang terbagi ke dalam 20 pertemuan. Nah, tiap pertemuan kurang lebih 90 menit atau 2 jam pelajaran, atau dalam bahasa bebas 1,5 jam setiap pertemuannya. Nah, 3.624 kata ini tidak kami bagi rata setiap pertemuan, tetapi kami berikan sedikit demi sedikit supaya tidak terbebani. Ya, karena kami anggap Bapak Ibu ini adalah peserta dasar, ya, mulai dari dasar atau mulai dari awam. Nah, jadi contoh pertemuan yang pertama materinya hanya 88 kata. Kemudian pertemuan kedua 95 kata, yang ketiga 111 dan seterusnya. Nah, jadi kalau di rata-rata peningkatan materi setiap pertemuan hanya 8%. Nah, pertemuan 1 sampai 10 setengahnya atau separuh perjalanan ini belum 50% materinya, tapi masih hanya 25%. Ya, nyantai belajarnya, nggak perlu buru-buru. Ya, kemudian baru di pertemuan 11 sampai ke 20 dibebankan 75%. Ya. Meskipun dibebankan sebanyak ini, Bapak Ibu jangan perlu khawatir, ya, karena Bapak Ibu sudah punya modal 10 pertemuan sebelumnya. Nah, sisanya ini banyak pengulangan kata. Nah, ini buktinya. Saya tampilkan media pembelajaran pertemuan yang pertama. Nah, jadi ini pertemuan awal. Totalnya ada 88 kata. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Untuk mempermudah, kami tambahkan tanda kotak per kata. Nah, jadi satu kotak itu menandakan satu kata atau satu kosakata. Nah, ketika menjumpai kosakata ulang, maka kita tidak perlu mempelajarinya. Makanya kami hilangkan tanda kotaknya. Contoh, lafadz Allah pada ayat yang kedua ini kami hilangkan tanda kotaknya karena ini pengulangan dari lafadz Allah sebelumnya di ayat yang pertama. Nah, kemudian jadi pengulangan pertama di Al-Quran itu adalah lafadz Allah, pengulangan kata pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman. Nah, di sini ada Ar-Rahman ayat yang ketiga kami hilangkan karena ini pengulangan dari Ar-Rahman sebelumnya. Nah, jadi di sini Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi di sini Ar-Rahman artinya sama, Maha Pengasih. Nah, jadi tidak perlu dipelajari. Ya, karena kita sudah mempelajari di Ar-Rahman sebelumnya, kita sudah paham. Berikutnya Ar-Rahim, ini juga pengulangan. Berikutnya Iyaka. Nah, di sini satu ayat Iyaka na'budu wa Iyaka ada dua. Iyaka yang kedua ini pengulangan. Nah, kemudian Siroto. Nah, begitu pula dengan kosakata yang lain. Dari total 88 kosakata yang dipelajari hanya 53 yang bertanda kotak. Ya. Sisanya yang 35 ini pengulangan kata. Tidak perlu dipelajari. Nah, jadi di pertemuan yang pertama materinya tidak 100%. Ya. Materinya hanya 60%. Kita lihat pertemuan berikutnya. Pertemuan yang kedua. Totalnya ada 95 kosakata. Ini materi lanjutan. Ya. Di sini ada ayat innallazina kafaru dan seterusnya. Inna, ya. Ini kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, mari kita cek atau kita lihat pertemuan sebelumnya. Mari kita balik ke pertemuan yang pertama. Kita cek
Ada nggak kosakata inna di pertemuan yang pertama? Tidak ada. Berarti inna di pertemuan yang kedua ini merupakan kosakata baru. Kita beri tanda kotak. Alladzina ini kosakata ulang. Ya, alladzina itu banyak di Al-Quran. Ya. Alladzina pertama di Al-Quran itu ada di ayat sirotol ladzina. Nah, diulang lagi alladzina yu'minuna, diulang lagi di bawahnya waladzina yu'minuna. Ini ada 3 alladzina. Ya, ketemu lagi di pertemuan yang kedua innalladzina, ini alladzina yang keempat. Ya, makanya andai kata kita belajar kemudian agak-agak lupa, ketemu lagi, ingat lagi. Belajar, ketemu agak lupa, ketemu lagi, ingat lagi, begitu. Ya. Kemudian kafaru kosakata baru. Begitu pula sawaun alaihim ini kosakata ulang. Ya. Dari sirotol ladzina an'amta alaihim, kemudian ada ghairil maghdubi alaihim, diulang di bawahnya penggalannya hum, ada lagi hum, ala, him, dan hum. Banyak. Ya. Aandarta kosakata baru. Hum kosakata ulang. Him dan hum sama. Amlam kosakata baru. Tunzir juga kosakata baru. Hum pengulangan. La yu'minuna ini pengulangan. Di sini ada walad dolin la, kemudian zalikal kitabula, ada lagi alladzina yu'minuna dan waladzina yu'minuna. Ya, seperti itu. Nah, jadi di pertemuan yang kedua ini dari total 95 kosakata yang dipelajari hanya 41 kata yang dipelajari. Yang bertanda kotak. Ya, sisanya yang 54 ini pengulangan. Nah, baru pertemuan yang kedua banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Nah, jadi materinya di bawah 50%, ya, hanya 42%. Nah, berarti ini ada indikasi bahwa semakin naik ke pertemuan berikutnya, maka otomatis semakin sedikit materinya atau semakin banyak pengulangannya. Ya, ini buktinya. Kami tampilkan pertemuan yang terakhir, ya, pertemuan yang ke-20. Anggap saja kita sudah melalui 19 pertemuan. Ya, nah, di pertemuan yang terakhir ini, berapa materi inti yang kita pelajari? Dari 320 kosakata, ternyata hanya 17 kosakata. Ya. Sisanya yang tidak ada tanda kotak ini sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan terakhir ini hanya 4% saja materinya. Nanti lanjut ke juz 2 dan seterusnya, maka secara otomatis ya, materi intinya itu akan semakin mengecil. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, berikut ini akan kami sampaikan preview materi pelatihannya, ini materi untuk kelas baca dan terjemah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasikin Mukmin. Nah, jadi biodata singkat beliau sudah ada di layar ini. Beliau tempat tanggal lahir di Jepara, 12 Januari tahun 83, kemudian tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ya. Baik, silakan Ustadz Nasikin untuk bisa dimulai. Sahabat pecinta Al-Quran, sekali ini kita akan mempelajari cara memperbaiki bacaan yang sering salah ketika membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan rukun salat, jadi harus diperbaiki cara membacanya. Kita mulai dulu dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ayat yang pertama, di sini ada huruf sin, jangan dipantulkan. Bisa, enggak boleh dibaca bisa.
Harusnya dibaca bismi. Jadi alirkan bunyi nafas kita bismi. Tidak boleh tawallud. Tawallud itu artinya kita pantulkan huruf yang tidak punya pantulan. Yang punya pantulan cuma 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, jadi sin tidak masuk. Bismillah. La atau lafaz Allah ini dipanjangkan 2 harokat saja. Tidak boleh lebih. Hirrahma. Ma juga. Dan ha ini tidak boleh ha besar. Tidak boleh rahma, itu salah. Ini ha tipis yang pedas. Keluar dari tengah tenggorokan. Rahmanirrahim. Ini juga him, juga ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Panjang dari him ini awalnya 2 harokat saja. Rahimi. Karena kita berwaqaf menjadi mad arid li sukun. Jadi ujung akhir setiap ayatnya nanti mad arid li sukun. Kita panjangkan 2 sampai 6 harokat. Supaya serasi kita panjangkan 4 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat yang kedua. Di sini ada hamzah wasal yang sudah dibantu dengan harokat fathah. Kenapa fathah? Karena dekat dengan alif lam. Al. Ketika baca al juga tidak boleh tawallud. Tidak boleh juga dipantulkan. Alhamdu. Tidak boleh seperti itu. Alhamdu. Ha ini sama dengan yang tadi, ha pedas. Kemudian lafaz Allah masih 2 harokat. Kemudian di sini ain juga 2 harokat. Setiap huruf sukun yang bukan qalqalah tidak boleh dipantulkan. Bil'a tidak boleh bille, tapi bil'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat ayat yang ketiga, di sini ada hamzah wasal yang sama dengan ayat yang kedua tapi tidak dibantu harokatnya. Kita sendiri yang ngasih. Harokatnya fathah karena alif lam. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan yang bismillah tadi, tidak ada yang berubah, ha pedas. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan ayat yang keempat, ada lagi harokat fathah berdiri. Mim dipanjangkan 2 harokat. Kemudian di sini juga ada alif lam syamsiyah. Jadi mim yang kasroh langsung diloncatkan kepada huruf dal. Maliki yaumiddin. Perhatikan di sini ada tasydid huruf ya-nya dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di belakangnya. Kemudian di sini harus diperhatikan mana yang panjang, mana yang pendek. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi karena memikirkan huruf yang sesudahnya, huruf yang sebelumnya terpanjangkan, itu tidak boleh. Jadi dalam penulisan dal dengan waw ini terpisah. Na'budu satu kata, wa iyyaka satu kata, nasta'in satu kata. Tapi karena huruf dal, huruf kaf, dia tidak dipanjangkan maka bunyinya digabungkan kepada huruf berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi supaya tidak salah nanti tanda panjangnya kaf ini gabungkan bunyinya kepada huruf nun. Memang dia beda kata namun bunyinya yang bergabung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ayat yang ke-6. Di sini ada lagi hamzah wasal. Hamzah wasalnya kasrah. Kenapa kasrah? Kenapa tidak ahdina atau uhdina? Karena huruf yang ketiganya kasrah. Maka kalau huruf ketiga itu huruf dalnya kasrah, maka hamzah wasal juga i bunyinya, kasrah juga. Di sini juga diperhatikan ha yang sukun tidak boleh juga tawallud dipantulkan. Ihdinas enggak boleh. Jadi tidak boleh dipantulkan. Hanya besar keluar dari tenggorokan paling bawah. Di sini huruf nunnya panjang sebenarnya, 2 harokat. Tapi karena disusul oleh huruf yang bertasydid, maka dia dipendekkan dan langsung gabung dengan yang tasydid. Ra juga 2 harokat, kemudian to di sini juga digabung kepada lam. Sin jangan dipantulkan. Musta, nggak boleh musse, harusnya musta. Kemudian di sini ada huruf qaf. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah, namun suara harus dinaikkan ke langit-langit.
Ti, tidak boleh ki seperti huruf kaf, salah. Mustaqim, nggak boleh mustaqim, tapi mustaqim, ti. Jadi keluar dari pangkal lidah, suara naik ke langit-langit kita. Kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan ayat yang ketujuh. Di sini ada huruf shad yang kasrah. Jangan tertukar dengan huruf sin. Dengan siro tapi si. Siratal ladzi, zi dua harakat. Huruf dzanya ujung lidah dengan ujung gigi. Nah, an'amta. Di sini tidak boleh tawallud. An'amta. Nah, tidak boleh ada e. Jadi hamzah ini an. Kalau ain am. An'amta alaihim. Jadi jangan sampai amta atau an'amta juga tidak boleh. Jadi hamzah dulu baru huruf ain. An'amta alaihim. Di sini ada waqaf lam alif. Pada Quran cetakan Madinah tidak ada waqaf lam alifnya. Pada Quran cetakan Indonesia ada waqaf lam alif. Jadi waqaf lam alif pada ayat yang ketujuh ini ada perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan boleh berhenti di sini tanpa mengulang. Jadi setelah berhenti di alaihim, lanjut saja ghairil maghdubi sampai ke akhir ayat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan sampai ke akhir ayat. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kalau sahabat Al-Quran dengarkan murattal Syekh Misyari Rasid, beliau berhenti di sini. Alaihim dan melanjutkan tanpa diulang. Nah, bisa didengarkan nanti. Nah, jadi sini waqaf lam alifnya terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ghairil maghdubi. Lam dan huruf ghain tidak boleh dipantulkan. Ghairil maghdubi. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi dia tidak dipantulkan. Di sini huruf dhad tepi lidah kita. Dubi. Alaihim waladhdha. Nah, dhad di sini juga di tepi lidah sama dengan ini. Panjangkan dulu karena dia punya harokat. Karena ini merupakan mad lazim. Dipanjangkan dulu 6 harokat. Baru tasydid kepada huruf lam. Waladhdhal. Nah, baru tasydid kepada lam. Lin. Nah, salah kalau kita baca. Dallin. Nggak boleh ditasydidkan langsung. Panjangkan dulu baru tasydid. Sekarang mari kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi itulah pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Nasikin atas preview materi pelatihannya. Itulah tadi Bapak Ibu preview materi pelatihan untuk kelas baca dan terjemah dengan penekanan pada ilmu tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Kemudian untuk penekanan pada materi tarjim atau terjemah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yanwar Isfani. Jadi berikut ini adalah preview materi pelatihannya, penekanan pada materi terjemah Al-Quran. Biodata singkat beliau, nama Haji Yanwar Isfani, kemudian tempat tanggal lahir Surabaya 20 Januari tahun 75, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pendidikan formal, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra, Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Sastra Arab. Kemudian pendidikan non-formal di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Modern Arisalah, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran atau PIQ di Singosari Lawang di Malang, Jawa Timur. Dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Makassar, Sulawesi Selatan.
Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai staf pengajar di LPQ Nasional Jakarta, kemudian juga sebagai koordinator instruktur ilmu Al-Quran di Masjid Istiqlal Jakarta. Baik, silakan Ustadz Haji Anwar untuk bisa dimulai preview materi pelatihannya. Silakan Ustadz Yanwar. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa masuk ke dalam ruang kelas virtual ini. Ini adalah kita pertama kali berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama, belajar tarjim Quran, kata-kata beserta mempelajari materi bahasanya. Saya diberi tugas untuk bersama-sama kita akan belajar di ruang kelas ini. Saya sebagai pengajar, nama saya Yanwar. Lengkapnya Yanwar Isfani. Saya berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk membimbing kita bersama-sama belajar Quran tingkatan takdir. Yang pertama catatannya adalah di setiap pertemuan nanti saya tampil seperti ini materinya, media pembelajarannya, dan bagi kita yang barang siapa tidak sempat mencatatnya atau mencatat apa yang saya terangkan di papan tulis atau di layarnya, tidak apa-apa enggak mencatatnya. Kenapa? Karena nanti setiap pelajaran, setiap pertemuan, selesai pertemuan di Zoom, akan saya kirim file catatannya di grupnya, ya, di grup WA-nya dalam bentuk file PDF. Jadi semua catatan atau semua materi yang saya tampilkan di layar, kalau kita tidak mencatatnya tidak apa-apa, karena nanti saya tampilkan atau saya kirim, saya share di grup WA file PDF-nya. Yang kedua, barangkali nanti ke depannya kita suatu waktu berhalangan hadir, tidak sempat masuk ke Zoom, tidak apa-apa. Karena setiap pertemuan ada file rekamannya. Jadi termasuk hari ini. Jadi setiap pertemuan ada file rekamannya, nanti file rekaman berupa file video MP4 tersebut akan saya simpan di YouTube dan kita bisa menyetelnya sewaktu-waktu. Jadi barang siapa ke depannya nanti sewaktu-waktu berhalangan hadir, jangan merasa ketinggalan. Kenapa? Karena bisa nonton suatu waktu rekamannya. Karena setiap pertemuan ada arsipnya, ada arsip file PDF-nya dan juga arsip file MP4 atau file video rekamannya. Ini sekedar catatan sebelum dimulai pelajarannya. Barangkali sebelum saya mulai materinya, ada yang ingin tanyakan? Kalau bertanya boleh silakan di mikrofonnya Zoom itu diklik di unmute kalau yang bertanya. Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan kepada materinya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya teruskan. Akan kita mulai materi mengawali tarjim Quran tingkatan paket 1. Sebentar ya, saya tutup dulu tayangan dari saya ini supaya tidak mengganggu. Dari tampilan di layar, kalau kita lihat ternyata ada kata yang berwarna hitam dan ada kata yang berwarna merah. Ini sebagai media pembelajarannya. Bedanya adalah kalau kata warna hitam bermaksud kata yang sudah dikenal dari pengulangan-pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan kata yang warna merah adalah yang baru dikenal di setiap ayat yang baru tersebut. Karena kita ini kajiannya adalah kajian pelatihan ya. Karena pelatihan berarti ini kita interaktif nanti. Kita akan belajar berlatih bergantian satu demi satu karena sifatnya pelatihan, tidak sifatnya pengajian menyimak pasif, tidak, tapi pelatihan. Jadi apa? Kita berlatih diri mengartikan kata demi kata sekaligus memahami bahasa dari apa yang kita terjemahkan tersebut. Karena sifatnya pelatihan, hakikatnya tidak boleh diwakili
untuk ikut kajian ini. Kenapa? Karena namanya pelatihan harus langsung bersangkutan. Ikut berlatih bersama spontan di setiap pertemuannya. Yang kedua, karena kita kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pemahaman ilmu alat, maka ketika kita mengartikannya, membiasakan dulu membaca lafadznya secara lengkap. Ya, karena kita tidak belajar membaca Quran, tapi kita belajar mengartikan kata demi kata dari Al-Quran. Contoh misalnya, membaca seperti ini penggalannya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi alhamdulillahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani ar-Rahimi maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi harokat pada huruf terakhirnya dibaca lengkap, membiasakan dulu. Karena kita tidak belajar membaca Quran. Kalau baca Quran maka pakai tajwid atau pakai waqaf, misalnya Bismillahirrahmanirrahim akhirnya haim, al-alamin akhirnya min, atau ar-rahim, atau yaumiddin, atau nasta'in. Itu belajar membaca Quran. Karena kita sudah tingkatan lebih tinggi lagi, yakni apa? Memahami kata demi kata dari apa yang kita baca lancar, maka membiasakan dulu membaca harokatnya lengkap. Nanti di layarnya saya juga berikan penggalan-penggalan terjemahnya. Pertama, saya kenalkan dulu dalam layar ini dari judul nama suratnya sampai lafadz nasta'inu. Surat ini dinamakan Suratul Fatihati. Sebentar ya, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya langsung. Nama suratnya adalah Suratul Fatihati. Surat itu artinya surat, Al-Fatihati artinya pembuka. Surat pembuka. Kita kenal dulu arti aslinya. Al-Fatihati artinya pembuka. Suratul Fatihati surat pembuka. Hati-hati keliru loh ya. Jangan diartikan surat pembukaan. Hakikatnya salah secara bahasa. Karena dalam bahasa Al-Quran, pembuka dengan pembukaan beda pengertiannya. Kalau pembukaan bermaksud hal kejadiannya. Kalau pembuka bermaksud alatnya untuk buka. Beda. Sebagaimana pencuri dengan pencurian. Beda pengertiannya. Kalau pencurian berarti kejadiannya. Kalau pencuri berarti sosok orangnya. Sama di sini. Pembuka dengan pembukaan beda pemahamannya dan juga beda lafadznya. Kalau pengen tahu, kalau pembukaan apa lafadznya? Lafadznya fathun, fa, ta, ho, ha. Fathun, taknya sukun. Fathun artinya pembukaan. Atau fathatun, ya kalau pakai tamar buto, fathatun pembukaan. Tapi kalau fa-nya panjang, fatihatun. Artinya pembuka. Beda. Berarti surat Al-Fatihah sebagai alat untuk membuka-buka surat-surat yang lainnya. Itulah dinamakan surat Al-Fatihati. Artinya surat pembuka. Sebagai alat untuk buka-buka surat-surat yang lainnya. Dah, saya hapus dulu coretannya. Suratul Fatihati, surat pembuka. Diawali lafadz Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Warna merah semua, karena kata yang baru. Dan memang karena kita pertama kali ketemu, maka dianggap kata yang baru. Meskipun kita kenal, kita lancar mengartikannya sebagaimana kebiasaan sehari-hari. Tapi dalam kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pengenalan ilmu alat, kita biasakan arti sebagai mestinya di tiap pertemuannya. Tulisan Bismillahi, setiap ada kata bersambungan akan saya kenalkan. Akan saya kenalkan penggalannya. Kalau dirinci, diurai per kata. Contoh di sini, lafadz bismi terdiri dua kata. Saya tulis di atasnya. Bi ditambah ismi, alifnya muncul. Harokatnya kasroh, ismi. Bi ditambah ismi. Bi
artinya dengan, ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bi ismi, kalau berkata bi ismi dengan nama. Kalau disambung alifnya nggak kelihatan, bismi dengan nama. Lafaz Allah warna merah baru kenal, baru ketemu dalam ayat ini. Maka dirangkaikan 3 kata sekaligus, bismillahi dengan nama Allah. Jadi kita biasakan arti perkata bismillahi dengan nama Allah. Kalau arti bahasa tafsirnya, bahasa bebasnya ditambahi kata-kata menyebut dengan menyebut nama Allah. Nah, untuk kita membiasakan pelatihan, sementara kata-kata menyebut nggak usah diucapkan. Karena nggak tertulis, itu bahasa tafsir, bahasa bebas, bukan bahasa arti aslinya. Karena nggak ada kata-kata menyebut di sini, itu ditambahi aja. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata baru. Karena sebelah kanannya sebelumnya nggak ada lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ketika nemu suatu lafaz di Al-Quran yang punya banyak pilihan arti, saya kasih pilihan. Silakan, boleh milih. Contoh di sini, Ar-Rahmani bisa diartikan Maha Pemurah, bisa diartikan Maha Pengasih, karena bermaksud sama. Boleh tambah yang Maha Pemurah, atau yang Maha Pengasih, silakan. Arti singkat Maha Pengasih, arti lengkap yang Maha Pengasih juga boleh, silakan. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi warna merah, kata baru, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa tafsir, tengah-tengahnya ditambah kata-kata lagi, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kata-kata lagi nggak usah diucapkan ya, kata-kata lagi nggak usah diucapkan. Itu udah bahasa tafsir, bukan bahasa terjemahan. Dalam kajian pelatihan ini kita orientasi kepada terjemahannya, bukan kepada bahasa bebasnya. Maksudnya dengan bermodalkan kita terbiasa tahu arti aslinya, maka silakan dirikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Jadi mengartikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi perkata Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tidak usah tambah kata-kata lagi di tengah-tengahnya. Tidak usah. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Jadi berhenti. Karena kita kajiannya pelatihan, berarti nanti dalam beberapa kesempatan ke depannya, saya beri kesempatan dari di sini bergantian mengartikan entah 1 ayat atau 2 ayat. Saya duluan langsung 2 ayat dulu. Alhamdulillah warna merah kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata alhamdulillah. Maka dianggap kata yang baru. 1 kata. Alhamdulillah arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini diartikan dalam kurung tambah kata-kata segala. Segala puji boleh. Segala pujian juga boleh. Kalau pengen tahu cirinya, mana cirinya segala itu, mana segala itu? Alif lam di sini bermaksud menyeluruh segala pujian. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan 2 warna ya, berarti 2 kata ini, merah dan hitam. 2 kata bersambungan, kalau dipenggal catatan di atasnya. Li ditambah lafaz Allahi. Yang warna hitam Allahi, karena disambung alnya nggak kelihatan karena bentuk jadi seperti ini. Kalau dipenggal perkata alif lamnya kelihatan Allahi. Kalau disambung nggak kelihatan. Tetap dihitung 2 kata ya, li ditambah lafaz Allahi. Cuma karena bentuk jadi sambungan, alif lamnya tidak kelihatan. Li kata baru warna merah. Li artinya bagi. Artinya bagi. Maksudnya untuk. Maksudnya milik. Itu maksud loh ya. Segala puji milik Allah. Segala puji untuk Allah. Kata-kata untuk atau milik itu bahasa tafsir. Bukan bahasa terjemahan. Apa terjemahannya li itu? Bagi. Mari kita biasakan dulu arti terjemahannya. Alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah. Nah, saya ulangi dari sebelah kanan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah. 2 kata, li ditambah Allahi.
Lanjutannya Robi warna merah, kata yang baru. Karena sebelumnya nggak ada lafadz Robi. Di ayat ke-1 nggak ada lafadz Robi. Makanya pertama kenal diwarnai merah. Robi dalam ayat ini diartikan Tuhan. Arti aslinya pemelihara. Diartikan Tuhan. Robi Tuhan. Sekarang al-alamina. Kok warna merah? Kata yang baru. Karena sebelumnya nggak nemu lafadz al-alamina. Nah, lafadz al-alamina di Al-Quran artinya alam-alam atau semesta alam atau sekalian alam. Intinya adalah jumlah alamnya banyak. Nah, salah satu ciri kata di Al-Quran kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak, yakni kata tersebut tulisannya akhirannya 2 huruf, ya dan nun. Ya, ini kita pertama kali nemu ciri di Al-Quran, ciri kata yang bentuk jamak, ciri kata yang kalau dijadikan bermaksud jumlah banyak. Apa cirinya? Huruf terakhirnya ya dan nun. Ya dan nun, nunnya fathah. Ya dan nun, contohnya al-alamina, alam-alam atau semesta alam. Mana tanda semestanya? Ya nun. Kalau ya nun saya hapus, al-alami gitu aja, satu alam. Ya. Robil alami, Tuhan untuk satu alam. Berhubung Robil alamina ada ya nunnya, Tuhan untuk semesta alam. Mana tanda semestanya? Akhirannya ya nun. Mana tanda sekalian alamnya? Akhirannya ya nun. Mengenal ciri bacanya dari kanan ke kiri. Ya nun, jangan nun ya ya. Ya nun. Karena huruf hijaiyah bacanya dari arah kanan ke kiri. Ya nun adalah ciri bentuk jamaknya. Saya ulangi. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. 2 kata, li ditambah Allahi, bagi Allah. Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ar-Rahmani warna hitam kenapa? Karena sudah kenal. Kenalnya di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahmani sama artinya Maha Pengasih. Begitu pula Ar-Rahimi kok warna hitam? Karena sudah kenal. Di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahimi sama artinya Maha Penyayang. Oh, berarti semakin ke dalam ayatnya tentunya semakin berkurang kata-kata yang baru. Ya, ini karena kita mengawali pertemuan belajarnya, ya tentunya maaf ya banyak merahnya, banyak kata yang baru karena baru kenal. Sekarang lafadz maliki, ya. Untuk mudah mengingat artinya, saya bantu. Saya berikan trik untuk mudah ingatnya. Sebentar ya, saya buka dulu whiteboard-nya. Saya buka dulu biar tidak coret-coret kepada ayatnya. Tulisan maliki saya tulis dalam bahasa tulisan Latinnya. Satu dulu ya. Maliki, mimnya fathah, maliki, manya panjang. Maliki. Maaf ya, maliki. Maliki artinya ditambah yang memiliki. Maliki artinya yang memiliki. Tulisan maliki kalau tulis Latinnya maliki, manya panjang, huruf A-nya double. Maliki. Nah, kebetulan sama-sama akhirannya liki. Ya ini. Maliki artinya yang memiliki. Maksudnya memiliki apa? Ada 2 pengertiannya. Yang memiliki kerajaan, makanya bisa arti bahasa tafsirnya yang merajai. Yang memiliki kekuasaan, maka bisa bahasa tafsirnya yang menguasai. Jadi, maliki dalam bahasa tafsirnya diartikan yang merajai atau yang menguasai. Itu bahasa tafsir, karena memiliki kerajaan, makanya diartikan merajai. Karena memiliki kekuasaan, makanya diartikan menguasai. Dah. Mari dibiasakan dulu. Maliki artinya arti dasarnya yang memiliki. Dengan kita lancar artinya tahu yang memiliki, silakan dijadikan bebas. Yang merajai, yang menguasai, silakan bermaksud sama. Yang memiliki kerajaan berarti merajai. Yang memiliki kekuasaan berarti menguasai. Nah, makanya mengerajai dan menguasai bermula dari arti yang memiliki. Ingat liki. Ingat memiliki. Kebetulan sama-sama liki akhirannya.
Maliki, yang memiliki. Nah ya, sekarang balik lagi ke ayatnya. Maliki, yang memiliki. Yaumi kata baru artinya hari. Yang memiliki hari. Ad-dini di ayat ini artinya pembalasan. Nanti di surat Al-Baqarah yang lainnya bisa artinya agama. Sekarang saya kenalkan ayat nomor 5. Sebelum saya kenalkan ayat 5, saya buka dulu whiteboardnya, akan saya gambarkan singkat triknya untuk mudah ingat mengartikan iyyaka na'budu, untuk mudah ingatnya. Yang pertama adalah di Al-Quran, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Ya. Na'budu di Al-Fatihah diartikan menyembah. Awalan menyembah. Nah, awalan menyembah. Dah ya. Nah, sekarang ini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Ini kaidah bahasa Quran. Apa kaidahnya? Setiap ada kata kerja, itu plus diikuti pelakunya, pasti ada pelakunya. Ini kaidah ini. Setiap ada kata kerja plus diikuti pasti ada pelakunya. Contohnya ini, menyembah. Mana sih kata kerja? Kata kerja adalah suatu kata di Al-Quran kalau diartikan ada awalan ada awalan ada awalan di, ada awalan ter. Ini maaf ya, dalam forum ini barangkali yang merasa gurunya kan campur di sini ya, nggak semuanya guru agama campur di sini ya. Ada guru bacaan yang lainnya, ini guru Indonesia tahu insya Allah ini ya. Jadi kata kerja ada awalan 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 di, awalan ter, itu namanya kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat dalam kata tersebut. Contoh di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Maka artinya kami menyembah. Mana ciri pelakunya kami? Cirinya kami adalah lafaz tersebut berawalan na. Ya, saya ulangi. Jadi na'budu artinya lengkapnya kami menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Mana pelakunya kami? Kok nggak mereka? Kok nggak dia? Kok nggak kalian? Kok nggak saya? Kok kami? Mana cirinya kami? Lafaz tersebut inisialnya berawalan na. Maka nun adalah huruf ciri pelaku. Sedangkan huruf ain, ba sama dal adalah huruf kata kerjanya yang artinya menyembah. Jadi na'budu artinya bentuk jadi adalah kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Maka langsung kesimpulan, oh berarti kalau ada kata di Al-Quran, kata kerja loh ya, kata kerja, awalan 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 di, awalan ter. Kata kerja di Al-Quran kalau berawalan nun, ini ciri pelakunya kami. Ya, biar tahu yang berbuat siapa, bukan mereka, bukan saya, bukan kalian, bukan dia, tapi kami. Yang nyembah itu kami, bukan dia. Mana cirinya kami? Berawalan. Nah, maka na'budu artinya kami menyembah. Yang menyembah itu pelakunya kami, ciri pelakunya kami berawalan. Nah, kalau nanya saya hapus, nggak ketahuan pelakunya. Kalau ada nanya, baru ketahuan pelakunya kami. Dah, sekarang saya teruskan. Na'budu artinya kami menyembah. Nah, kami siapa di sini? Manusia maksudnya. Na'budu ya Allah, na'budu kami menyembah. Menyembahmu, ka artinya mu. Mu atau engkau sama ya. Na'budu ka, kami menyembahmu. Ya, kalau Indonesia, kamu, Anda sama loh ya. Kamu, Anda itu sama. Kamu, Anda, engkau sama. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kalau mengarah kepada Allah, pakai istilah engkau atau mu boleh. Na'buduka, kami menyembahmu, dua kata loh ya. Na'budu, kami menyembah. Ka itu mu, ingatkah ingatmu, kamu, ka itu mu. Na'buduka, kami menyembahmu. Mu ini siapa? Allah. Ini satu kata tersendiri. Ini namanya kata ganti. Kata ganti pihak kedua, ini engkau atau kamu. Na'buduka, kami menyembahmu. Nah, oleh Allah
Susunan aslinya berbunyi na'buduka, yang artinya kalau dibaca dari kanan ke kiri, na'buduka, kami menyembahmu. Ternyata oleh Allah di Al-Quran, lafadz ka digeser, ditaruh sebelah kanan. Maka berbunyi kana budu. Ini saya ceritakan asal mula lahirnya lafadz iya kana budu. Bermula dari lafadz na'buduka. Na'budu, kami menyembah, ka artinya mu. Maka dirangkaikan na'buduka, kami menyembahmu. Nah, karena oleh Allah lafadzmu itu taruh di awal, didahulukan, terus ini dihapus ya, karena pindah tempat, dihapus, maka bentuk jadi kana budu. Yang arti perkata, mu kami menyembah, mu kami menyembah. Nah, karena ka artinya mu kami menyembah. Oleh Allah ditambahi kata-kata iya di awalannya. Iya itu nggak ada artinya ya. Saya ulangi, iya itu nggak ada artinya. Sekedar sebagai tanda wasol ataupun lafaz untuk memulai bacaan. Iyaka na'budu. Kalau perkata mu kami menyembah. Supaya terjemahnya bermuatan ajaran akidah, maka para ulama Indonesia menambahi kata-kata hanya. Hanya padamu. Hanya padamu. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Ini sekedar tambahan terjemahan supaya bermuatan ajaran akidah bahwa menyembah kepada Allah saja. Maka bentuk jadi iyaka artinya hanya padamu. Na'budu, kami menyembah. Hanya padamu kami menyembah. Hati-hati keliru ya, padamu. Jangan ditambahi kepadamu, salah. Nanti ada lagi kata-kata yang lain yang artinya kepada. Ada lagi lafadznya bukan iyaka. Nanti kenal Al-Baqarah ayat 4 ya. Kalau kepada lain lagi lafadznya. Ya, lain lagi lafadznya kalau kepada. Ini padamu, bukan kepadamu. Saya ulangi, berarti lafadz na'buduka, kami menyembahmu. Nah kalau iyaka dulu kan, iyaka hanya padamu. Ini satu kata loh ya, aslinya ka saja. Ka itu artinya mu. Sedangkan iya hanya tambahan saja. Hanya lafadz tambahan yang nempel pada lafadz ka. Karena nempel menyatu dianggap dibakukan menjadi satu kata yang artinya hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Na'budu, kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Ya. Iyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah. Kami mengabdi boleh, kami menyembah juga boleh. Sekarang kata baru, wah dan. Ini satu huruf, satu kata ternyata ini. Kata sambung, artinya dan. Wah dan. Iyaka warna hitam, pengulangan dari sebelah kanan. Sudah kenal apa artinya iyaka? Hanya padamu. Gak pakai ke lo ya. Hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Ternyata tulisan nasta'inu dengan na'budu ada unsur samanya. Sama-sama apanya? Sama-sama berawalan na. Ciri pelakunya kami. Na'budu kami menyembah. Kalau nasta'inu kami agak panjang artinya ya. Kami minta pertolongan. Atau kami mohon pertolongan. Huruf na ciri pelakunya kami. Huruf sin tandanya minta. Ta'in artinya pertolongan. Kalau dirangkaikan kami minta pertolongan. Kami mohon pertolongan juga boleh. Cirinya kami berawalan na. Jadi masing-masing huruf yang nempel itu inisial. Identitas ciri pelaku. Na cirinya kami. Sin sukun cirinya minta. Ta'in artinya pertolongan. Maka dirangkaikan nasta'inu. Tetap satu kata ini. Satu kata. Nasta'inu. Kami minta pertolongan. Ya, saya ulangi. Dari maliki sampai nasta'inu. Saya duluan mengartikannya. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang, Maliki yang memiliki, ingat liki, ingat memiliki, Maliki yang memiliki, tambah yang ya karena pelaku, Maliki yang memiliki, Yaumiddini dibaca wasol boleh, Yaumi artinya hari, kalau sambung, Yaumiddini hari pembalasan, Iyaka hanya padamu, cirinya mu akhirannya ka. Na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan na.
Wa artinya dan, iyaka hanya padamu, cirinya mu akhirannya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan, cirinya kami berawalan nah. Sebentar ya, agar kita tidak ragu, saya buka catatannya. Lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi kalau iyaka padamu nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati, beda. Kalau ilaika kepadamu. Kalau iyaka padamu, tapi dalam kurung tambah hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengertikan iyaka jangan keliru dengan ilaika ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini, ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir bebas tambahi hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir bukan terjemah. Udah, sekarang bersama-sama, sama-sama ya. Silakan bersuara sama-sama. Saya nunjuk kalimatnya, saya nunjuk secara acak, sama-sama dijawab. Saya bagian baca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Ini bersama-sama semuanya bersuara. Diklik mikrofonnya. Semuanya ini, ya semuanya. Kalau Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmani? Maha Pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi, yang maha penyayang, penyayang. Kalau Maliki, yang memiliki lillahi, bagi Allah, bagi Allah. Kalau Robbi, Tuhan, kalau Ar-Rahmani, yang maha Maha pengasih, Pengasih. Kalau Na'budu, kami menyembah. mana tanda pelakunya kami? Nah, Betul. Kalau Al-Alamina, semesta alam, alam. Mana tanda alamnya banyak? yaknu, Yang nun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar. Dari Alhamdulillah sampai Robbi ya. Ini pendek. Dari Alhamdulillah sampai Robbi. Coba dihitung. Berapa jumlah kata Alhamdulillah sampai Robbi? Berapa jumlahnya? kata, Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kan 2 kata, ini ada li sama bagi. Li bagi Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan 2 warna ini, kebetulan 2 warna, jadi 2 kata 2 warna. Rabbi Tuhan. Jadi jumlahnya ada 4 kata. Ya. Sekarang di layar nomor 3, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi? 2 kata, benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. 2 kata. 2 ya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi 2 kata. Kebetulan ada spasinya ini nggak sambungan. Dah. Sekarang saya buka ayat berikutnya nomor 6. Sebelum mengartikan ayat nomor 6, ini saya kenakan ini dulu. Agar kita semakin dalam pemahaman tentang ayat nomor 6 nanti. Bentar ya. Akan saya tulis beberapa kalimat doa yang mungkin kita sudah hafal semua. Sudah hafal semua. Ini bunyi lafadznya. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Nah ya. Sudah hafal semua kan ya? Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Anta malam ya seterusnya ya, tebak dulu ya. Nih surat apa tebak dulu. Wa'fu anna. Ini satu dulu ya. Wa'fu anna. Sebentar karena titiknya kurang tebal akan saya tebali. Nah, biar di layar kelihatan, barangkali ada yang pakai handphone biar kelihatan. Wa'fu anna, fa-nya titik ya. Kemudian waghfir lana. Terus warhamna. Ya. Sekarang saya artikan. Saya artikan dulu.
Wa'fu anna, dan maafkanlah atas kami. Waghfir lana, dan ampunilah bagi kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Nah, ternyata ketiga baris ini semuanya berawalan wa. Lafaz wa sudah kenal tadi kan, wa artinya dan. Nah, kalau pengen tahu bagaimana cara membaca perkata, kalau baca wa'fu anna itu kan baca tajwid langsung wasol. Wa'fu anna, waghfir. Alifnya dilewati kan ya, nggak terbaca. Kalau pakai tajwid kan langsung wasol. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Alifnya dilewati. Itu kalau baca langsung. Nah, kalau dibaca perkata, wa sendiri, kata berikutnya berawalan alif. Nah, sekarang wa kan kata tersendiri. Sekarang saya hapus lafaz wa-nya, saya hapus. Nah, wa-nya saya hapus. Wa artinya dan, lafaz wa saya hapus. Nah, setelah kata-kata dan sudah dihapus, maka lafaz dua ini semuanya awal kata, akhirnya awal bacaan. Nah, sekarang cara membunyikannya. Bagaimana cara bacanya kalau ada kata berawalan alif seperti ini? Alif kan kosongan, nggak ada harokatnya. Orang bilang namanya Arab gundul. Arab gundul, nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, membunyikan alif di awal kata kerja loh ya, bukan kata beda, kata kerja. Membunyikan alif di awal kata, itu ada kaidahnya. Apakah berbunyi A, apakah berbunyi I, atau U, itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Ini ilmu ya, silakan catat. Contoh di sini, baris paling atas. Alifnya berbunyi A atau U, tergantung huruf ketiga. Huruf ketiga bunyinya apa? Contoh, kita hitung dari kanan ke kiri. Alif huruf pertama, Ain huruf kedua, Fa huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya doma, harokatnya doma, maka alifnya ikut doma. Nah, maka bacanya ufu kalau berkata, wa ufu anna kalau berkata loh ya, wa ufu anna. Kalau dibaca wasol, wa ufu anna. Karena lafaz wa sudah saya hapus, maka bacanya ufu. Nah, dilihat huruf ketiganya bunyinya apa. Contoh baris kedua, kita hitung dari kanan ke kiri. Alif pertama, goin kedua, fa ketiga. Karena fa-nya kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ikfir. Nah, ikfir. Nah. Sekarang baris ketiga. Kita hitung dari kanan kiri. Alif pertama, ro kedua, ha huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah, alifnya tidak ikutan fathah, tapi tetap kasroh. Maka bacanya irham. Nah, oh berarti langsung kesimpulan. Apa kesimpulan langsungnya? Yakni, kalau nemu kata di Al-Quran, kata kerja loh ya. Kalau diartikan awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, atau kata perintah. Kalau ada kata di Al-Quran berawalan alif, cuma dua pilihannya. Kalau enggak U atau I. Enggak mungkin A. Bacalah. Kalau huruf ketiganya doma, alifnya ikut doma. Huruf ketiganya kasroh, alifnya ikut kasroh. Huruf ketiganya fathah, alifnya tetap kasroh. Nah, kalau enggak U atau I. Cuma dua. Tidak boleh A. Ustadz, kenapa alifnya enggak boleh berbunyi A? Jawabannya adalah, dalam bahasa di Al-Quran, alif itu kalau berbunyi A, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada hamzanya di atasnya. Harus ada hamzanya di atasnya. Ya. Contoh di sini. Ihdina. Ini ya. Kenapa kita terbiasa bacanya ihdina? Kok tidak ahdina? Kok tidak uhdina? Ya karena huruf ketiganya kasroh. Karena dalnya kasroh, alifnya ikut kasroh. Maka kalau diharokati, alifnya harokatnya kasroh, berbunyi ihdi. Ihdina siratal mustaqim. Ihdi. Jadi, maaf ya, barangkali yang baru kenal mulai sekarang ini, maka mulai sekarang kita itu membaca Al-Fatihah ayat 6, berbunyi baca ihdina,
Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dari sononya, dari sananya, bukan, tapi karena ilmu. Berdasarkan ilmu. Apa ilmunya? Yakni kalau huruf ketiga kasroh, alifnya ikut kasroh. Ya, agar kita membaca ihdina bukan karena ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Nah, nih tadi sudah saya kenalkan ilmunya. Kalau dalnya kasroh, alifnya kasroh. Hari ini sengaja hanya saya berikan dulu Al-Fatihah sebagai contoh. Belajar ini seperti ini nanti kita tiap pertemuannya. Dan nanti insya Allah bulan mendatang kita teruskan kepada surat Al-Baqarahnya. Ini karena waktunya sudah rampung, yang merasa belum giliran jangan khawatir ya. Insya Allah bulan mendatang ada kesempatan juga mengartikannya. Dan yang belum ditanyakan nanti boleh bertanya di grup kita, tidak apa-apa. Silakan bertanya langsung, ada nomor saya dalam grup tersebut. Itu dulu ya. Sabar nunggu kiriman dari saya file PDF-nya dan juga file videonya. Itu dulu dari saya untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Haji Anwar Iswani atas preview materinya. Jadi itulah tadi Bapak Ibu, preview materinya, penekanan pada ilmu terjemah Al-Quran. Ya. Kemudian adalah kelas pendalaman. Jadi sesuai dengan namanya, sifatnya mendalami terkait ulumul Quran, tafsir, dan hadis. Nanti dibawa bimbingan oleh Ustadz Haji Yanwar Iswani. Namun karena keterbatasan waktu, untuk preview materi kelas pendalaman ini tidak bisa kami sampaikan, namun insya Allah nanti setelah rangkaian kegiatan ini selesai, akan kami share di grup peserta. Ya, nanti akan kami share di grup peserta webinar, materi terkait dengan ulumul Quran, tafsir, dan hadis. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara menyusul. Ya. Kembali kami mengingatkan bahwa program pelatihan ini perpaduan materinya mulai dari penguasaan bacaan sampai pada tata bahasanya. Jadi mulai dari dasar tahsin, tajwid, tartil, tilawah, kemudian tarjim, dan tadabbur. Yang kami pecah ke dalam 2 kelas. Jadi kelas baca terjemah dan kelas pendalaman dan tematik. Nah, jadi kedua kelas ini merupakan satu paket bagian dari kegiatan pelatihannya. Nah, untuk jadwal rutin pelatihan, kelas baca terjemah ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Ya, seminggu sekali pukul 19.30 WIB. Nah, dimulai hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kemudian untuk kelas pendalaman dan tematik, ini rutin setiap hari Rabu namun sebulan sekali. Pukul 19.30 WIB, nanti info jadwalnya menyusul. Nah, jadi kelas baca dan terjemah ini seminggu sekali, tiap hari Jumat malam. Kelas pendalaman dan tematik, Rabu sebulan sekali, pukul 19.30. Nah, kedua kelas tersebut ditempuh selama 6 bulan. Setiap pertemuan selalu kami rekam dan kami share di grup. Nah, jadi oleh karena durasinya cukup panjang ya, 6 bulan, maka barangkali Bapak Ibu berhalangan hadir pada pertemuan tertentu, jangan merasa ketinggalan ya. Karena Bapak Ibu yang tidak hadir bisa mempelajari video rekamannya secara menyusul. Nah, rangkaian kegiatan ini akan dimulai pembukaannya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 19.30 WIB. Ya. Nah, untuk syarat pendaftaran, infak paket pelatihannya itu sebesar 175.000 untuk 2 kelas selama 6 bulan.
Nah, jadi perlu kami tekankan bahwa 175.000 ini bukan biaya per kelas. Ya, ada 2 kelas, jadi masing-masing 175.000. Tidak. Jadi 175.000 ini untuk 2 kelas. Kemudian selama 6 bulan, tiap bulannya 175.000. Tidak. Ya, jadi 175.000 ini untuk 6 bulan. Jadi kalau di total ada 30 pertemuan. Ya, jadi kalau dibagi 30 pertemuan ya kurang lebih hanya sekitar kurang dari 6.000 per pertemuannya. Ya. Kemudian mendapatkan piagam dan sertifikat. Jadi ada 2, nanti ada piagam dan sertifikat, terlampir ada transkrip materi dan beban jamnya. Jadi ada 172 jam pelajaran. Kemudian mendapatkan buku panduan kurikulumnya dalam bentuk e-book. Jadi Bapak Ibu selama pelatihan ini tidak perlu coret-coret ya. Kami sudah sediakan ada e-booknya, ada catatannya. Jadi tinggal menyimak saja, tidak perlu mencatat. Kami sudah siapkan catatan tiap pertemuan. Ya. Kemudian juga mendapatkan seluruh file video rekamannya. Jadi setiap Zoom kami rekam, kemudian nanti kami share ke Bapak Ibu untuk bisa disimpan. Jadi bisa dibuka sewaktu-waktu, di mana saja dan kapan saja untuk mengulang materi. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah mengisi formulir pendaftaran online. Jadi link formulir pendaftarannya saat ini sudah tersedia di menu chat di Zoom ini. Ya, jadi silakan barangkali ada Bapak Ibu yang berminat untuk ikut pelatihan rutinnya bisa mengisi formulir pendaftaran. Ya. Kami lengkapi juga dengan aplikasi LPI Kinas Mobile. Aplikasi pembelajaran online untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran secara terpadu. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membeli aplikasi ini ketika mengisi formulir webinar. Ya, di dalamnya formulir itu kan ada tawaran ya, klik atau centang jika Anda ingin membeli aplikasi. Nah, jadi kami sampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah membeli namun belum dapat kiriman link aplikasinya, mohon bersabar. Ya, karena info dari tim panitianya yang beli sangat banyak, jadi antri ya, karena kami pandu untuk memasangnya di HP. Jadi insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Ya. Aplikasi ini infaknya 100.000, garansinya selamanya atau seumur hidup, dan bisa dipasang hingga 10 HP. Artinya, Bapak Ibu cukup sekali saja mengeluarkan 100.000 ini bisa dipakai untuk selamanya. Nah, jadi barangkali ke depannya, naudzubillah min dzalik, HP-nya error, atau HP-nya hilang, atau ganti nomor, dan yang lain, kami kirim kembali aplikasinya tanpa dikenakan infak lagi. Kemudian juga bisa di-share hingga 10 HP. Ya, jadi Bapak Ibu beli, kemudian bisa juga dipasangkan di HP suaminya atau HP istrinya, HP anak-anaknya, HP saudaranya, itu hingga 10 HP. Ya. Nah, tampilan aplikasinya seperti di layar ini, sengaja kami desain aplikasi ini ibarat sebuah kampus ya atau sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat ruang-ruang. Di antaranya ruang aula. Ya, karena aula itu sebutannya besar atau luas, maka di dalamnya berisikan materi secara global. Ya, seperti GPPP, kemudian makro teaching, micro teaching, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk ruang belajarnya, di sini kami sediakan ruang kelas dasar, ini mempelajari materi juz 1, 2, dan 3. Ingin mempelajari juz 4, 5, dan 6, masuk ruang menengah, 7, 8, 9, dan seterusnya masuk kelas atas. Ya. Ingin belajar BTQ, di sini ada ruang BTQ, belajar taksin ada ruang taksin, ruang tahfiz, dan ruang kiroat. Ya. Ingin mengetahui sejauh mana daya serap kita terhadap materi, di sini ada ruang kuisnya yang berisikan soal-soal latihan yang nanti akan langsung tampil nilainya. Nah, kemudian untuk akses belajarnya melalui Zoom bisa atau melalui YouTube juga bisa, di sini Google Meet juga bisa. Ya. Kemudian materinya, arsip-arsipnya kami simpan dalam beberapa bentuk. Ya, arsip materi dalam bentuk suara saja kami simpan di sini ada ruang arsip MP3.
kemudian arsip materi dalam bentuk rekaman Zoom-nya, di sini ada ruang arsip MP4, kemudian materi dalam bentuk PDF, barangkali Bapak Ibu ingin dicetak atau di print, ini silakan bisa di-download di ruang arsip PDF. Kemudian ruang perpustakaan dan yang lain-lain. Nah, jadi silakan, barangkali Bapak Ibu juga berminat dengan aplikasinya, infaknya 100.000, garansinya seumur hidup, dan bisa dipasang hingga 10 HP. Ya. Baik, kesimpulan yang pertama, Al-Quran itu identik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika kita mau istiqomah, mempelajari dan memahami Al-Quran, niscaya mukjizat keberkahan dan barokahnya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa berwujud kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala urusan kita. Kesimpulan yang kedua, program pelatihan ini menitikberatkan pada pemahaman isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya sebatas membaca dan menerjemahkan. Ya. Memang secara sekilas nama programnya program baca dan terjemah. Namun orientasinya atau penekanannya pada pemahaman isi kandungan Al-Quran. Atau dalam bahasa bebasnya, maaf, kami mengajak dan melatih Bapak Ibu untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, kami juga berupaya untuk mengubah paradigma etos belajar Al-Quran kita, yang biasanya berhenti atau sudah merasa cukup tatkala sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, jadi sering masih kami jumpai umat Islam di Indonesia itu kalau belajar Quran berhenti ketika sudah bisa membaca, sudah lancar membaca, tidak ditingkatkan lagi. Padahal harus ditingkatkan untuk mempelajari terjemahannya atau mempelajari bahasanya. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, sementara kita belum paham bahasa Arab. Ya. Kalau kita sudah lancar baca Quran tapi tidak paham yang dibaca, maka sebenarnya itu belum membaca. Ya. Karena definisi membaca itu mengerti apa yang dibaca, paham apa yang dibaca, itu namanya membaca. Tapi kalau kita baca Quran, tidak paham yang kita baca, maka itu masuk belum pada proses pemahaman Al-Quran. Ya. Kemudian, kegiatan ini berbasis pelatihan interaktif. Peserta turut aktif dan tidak menyimak saja. Nah, jadi Bapak Ibu, karena ini pelatihan, maka nanti akan selalu ada interaksi antara Ustadz dengan peserta. Nah, jadi nanti selalu ada evaluasi secara personal. Jadi Bapak Ibu tidak pasif saja, ya, tidak hanya menyimak saja mendengar, tapi nanti juga akan turut dievaluasi secara personal. Ya. Ditunjang dengan video rekaman Zoom setiap pertemuan bagi yang tidak hadir atau mengulang materi. Jadi kami menyadari kesibukan Bapak Ibu terkait dengan aktivitas pekerjaan, maka barangkali tidak bisa hadir pada pertemuan tertentu, jangan khawatir merasa ketinggalan. Ya, karena Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara menyusul melalui video rekamannya. Jadi rekamannya itu dalam bentuk link, ya, dalam bentuk link, tidak dalam bentuk file. Jadi tidak membutuhkan memori yang besar. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian materi webinar kita pada hari ini. Jadi kembali kami mengingatkan bahwa tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan pelatihan rutin, yakni tiap hari Jumat dan hari Rabu. Dimulai pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 19.30 WIB. Link formulir pendaftaran sudah tersedia di menu chat di Zoom ini. Barangkali ada Bapak Ibu yang berminat, silakan bisa diisi link formulir pendaftarannya. Baik, sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu hal-hal yang kurang jelas, atau ada kritik dan saran, atau ada tanggapan dan komentar, silakan. Bisa interaksi dengan saya. Mikrofonnya sudah kami aktifkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan diklik dulu mikrofonnya, kemudian sebut nama dan asal instansinya. Monggo silakan.